nanging siang dari ning udan hangge asa supaya nih bako bebraya manikung saliro yen bedo angatan mukislah sing ngancani setya tulisku akan dampingimu bedo roko kandeng tresno ngobrol entek ning tengah wengi tetes sembun sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan. Hai Putu, selamat siang menjelang sore. Apa kabar lu tuh? Sehat tuh, sehat-sehat ya tuh. Oh tuh Putu, kayaknya lu mesti naik deh ya, karena cukup menarik kalau siang menjelang sore kayak gini kita bahas. Kan lu konseling pernikahan ya kalau nggak salah ya. Sehat, cuman agak sedikit batu. Ya kan, lu konseling pernikahan kan Wak. Jadi kan gue punya project ya, kita recording nanti untuk di YouTube sama ini ya Spotify kan. Kan ini belum mulai ya, anggap aja masih intermezzo awal gitu. Lu konselor pernikahan kan? Coba. Nah, gue naikin ya. Gue naikin gitu ya. Sore-sore menjelang malam tuh paling enak dingin. Menik. Terima kasih Ceguk. Selamat siang menjelang sore Ceguk. Karena gue sih orang yang ini ya, maksudnya nggak ada skrip ataupun nggak ada apapun pemikiran untuk ngobrolin apa gitu. Cuman gue tertarik sama background lu yang konselor pernikahan kan gitu. Lu sibuk nggak ini? Nah, gue tanya dulu. Kalau lu nggak sibuk, gue naikkan di komal gue. Kita ngobrol hari ini tentang kenapa sih kadang-kadang orang kalau yang pada nikah ya, udah siang menjelang sore kayak begini, malas banget pulang gitu ya. Siapa Ceguk? Itu pasti bukan temen aku. Oh sibuk ya, ya udahlah. Kalau sibuk sih gue nggak mau ganggu abang. It's okay sih, nggak apa. Next time aja ya. Karena gue sangat penasaran apa sih sebenarnya yang dikonselingin di konselor pernikahan tuh apa aja gitu ya. Apakah cuma sekedar masalah perselingkuhan dan perselengkian? Bukan. Bukan. Gue nggak kenal Abel sama Pak. Ya bener, asli gue nggak kenal ya. Oke lah. Banyak. Ya gue tau lah ya. Basically gue juga adalah seorang konselor. Jadi tenang aja ya. Next time aja lah ya. Oke. Apa namanya? Apa ya tadi? Abel Pasha gue nggak kenal gitu ya. Beneran nggak kenal gue. Gue kenalnya ini hanya orang-orang tertentu yang gue pengen kenal. Nggak bercanda ya. Oke, kita mulai. Thank you ya Bang Putih ya. Next time aja kalau lu nggak sibuk ya. Kita obrolin tentang itu pernikahan ya. Menarik gitu. Menarik banget gitu. Lu udah follow gue belum? Gue following lu ya. Udah follow me, you follow me, I follow you ya. Follow-followan lagi dah. Oh iya, gue udah follow lu. Ya udah gue follow back ya. Kan bahasanya begitu. You follow me, I follow you. Kita follow back kan. Oke, thank you ya. Next ya, kita ngobrolin tentang pernikahan. Oke.
Halo, selamat siang menjelang sore. Selamat datang di Rumah Monolog Medusa Podcast. Hari ini, tepatnya di hari Senin, tanggal berapa ya hari ini? Udah lupa kali tanggal gue. Oke. 14 Juli ya, tanggal 14 Juli. Yang gajian tanggal 15 siapa di sini? Acung jempol ya. Rasanya kalau gajian itu enak ya Wak ya. Gue udah lama loh gak ngerasain gajian tuh, hampir kurang lebih 3 tahun. Aduh mak. Enggak. Udah sampai 3 tahun deh ya. Mungkin sekitar setahunan belakangan gue gak merasakan bagaimana nikmatnya masa-masa gajian. Namanya juga pengangguran online ya. Kerjanya apa? Profesinya serabutan. Apa yang diserabut? Nah itu tergantung cuan dari cuan perserabutan gue ya. Hai Tante Fitri, hai semuanya. Selamat siang menjelang sore ya. Untuk siapapun yang baru join dengan Rumah Monolog Medusa Podcast hari ini, kita ngobrolin apa di siang hari yang panas menjelang sore ini? Kayaknya gua hai tanteku yang paling imut, paling shimuk, paling bohai. Oh enggak. Melepas lelah remuk guys, kekesalan. Itu karena Anda terlalu tua dan renta aja sih. Ya, bukan masalah Anda itu karena lelah bekerja ya. Itu udah tua. Sadar diri kalau udah tua itu Bapak ya. Ini dari semalam suara gue kayak putus-putus. Kenapa ya? Padahal koneksi sinyal di sini full, bagus loh, bagus. Jadi, ada filsuf ya. Kendra, tumben kali loh Anda masuk ke room saya, ke saya. Apanya yang dimasukin ke saya nggak ngerti ya. Thank you ya semuanya yang tap-tap ya. Alexa sayang. Nah udah ya, bagus ya jaringan ya, bagus. Sebatiku dan mutu ketika melihat namamu terbang di rumahku. Bukan Ludra, bukan ya, atas lu Lexa Matius Abraham. Untung beneran ya kan. Teman laki gua nggak main TikTok, Wak. Main TikTok ya bisa. Tapi bedanya begini. Nah, di mumpung ada Putu juga dan yang lain ya. Selamat siang menjelang sore semuanya. Selamat datang di Rumah Monolog Medusa Podcast. Nah, kalau bedanya gua sama kalian mungkin ya gitu. Kalau kalian tuh mencoba untuk mendekati lawan jenis di media sosial itu bisa membakar ya. Membakar masalah gitu. Semuanya gitu ya. Hal yang awalnya hanya bercanda ya kan berujung pada rasa. Udah rap kali itu gitu. Itu bedanya gue sama kalian ya kan. Kalau gue sih manusia tanpa rasa ya. Lu jangan ketawa, berarti lu salah satu oknum entah pelaku atau korban Dra jadinya kalau canda rasa bubar nggak ada kayak begitu. Kalau lu yang masih terikat dalam komitmen pasti ya. Awalnya hanya bercanda dengan lawan jenis di media sosial, kemudian timbul rasa baper-baperan jadi wafer remuk lu ya kan. Sayangnya dan gue sangat menikmati keberadaan diri gue gitu ya, yang bukan penikmat rasa kayak kalian semua. Aku selalu seti B, seti C, setiap tikungan ada. Makanya gitu ya, kadang-kadang orang yang mengikatkan diri pada komitmen itu agak-agak kayak mana, hidup Anda nggak terikat gitu. Yes, lo terikat nggak? Beda ya bapak-bapak ya. Kalau kayak gue gini kasusnya kan ya 1001 macam cara
punya banyak celah menghibur diri ya, bahkan dengan lawan jenis yang tidak pernah ku kenal pun bisa. Dan bukan terlalu, tapi itulah indahnya sebuah hubungan yang tanpa terikat gitu. Karena kebanyakan orang-orang sekarang itu adalah ketika Anda terikat pada satu poros hubungan gitu ya, seakan Anda nih kayak kontrak seumur hidup yang kalau gua ya, gua adalah manusia yang bebas, yang suka membebaskan diri dan membebaskan yang lainnya ya. Serius loh. Tema kita hari ini adalah worowiri kayak lu, keluar masuk ya, udah ditawarin dimasukin apa dikeluarin bang, lu tetap keluar masuk gitu ya. Nggak ada ya. Gue lebih suka monolog karena gue selalu suka berbicara dengan diri gue sendiri, Dra ya. Karena orang yang suka berbicara dengan diri sendiri itu akan menemukan banyak hal di otaknya daripada yang gedabrus kayak lu, Dra ya. Maaf ya. Suaranya makin centil loh. Gue selalu memanjakan kalian dengan sayup-sayup suara gue ya. Ibaratnya itu suara gue anggap aja kayak suara angin yang terhembus di telinga kalian ya, yang membuat bulu kuduk Anda semakin berdiri ya kan. Oh iya, gue tuh orang yang bebas, gue orang yang bebas, yang suka membebaskan. Jadi alangkah indahnya ketika kita bisa menikmati siang menjelang sore dalam cuaca yang mungkin di tempat kalian itu lagi panas gitu ya, atau lagi hujan, atau lagi mendung gitu, akan semakin meresapi keadaan dengan bahasa dan suara gue yang agak-agak membuat resah gitu ya. Oh nggak ada. Orang justru ketika Anda mengatakan saya tahu Anda tuh jujur atau enggak ya, itu beda. Tapi kalau lu berada di kepala orang bacot, apa yang ditanya bacot, validasinya wow panjang kali gitu ya kan. Nggak ada suara minum kopi dan suara menghisap rokok host, dan masalahnya itu gue ya. Rokok gue tinggal sedikit, kopi gue pun udah ada pada habis ya. Kalau Ceguk mau transferin bisa, transferin adek dong bang. Nggak usah banyak-banyak ya, cukup untuk beli rokok seslop sama kopi sepabrik ya. Transferin gue dong. Abang besok gajian kan? Dedek di sini butuh kopi sama rokok. Suhu bukan ya, gue bukan suhu. Jadi ya, bicara tentang komitmen dalam hubungan tadi, kalian tuh kenapa sih selalu memusingkan diri dengan keterikatan yang menurut gue semacam hal yang monoton gitu. Seumur hidup kalian soalnya hidup dalam keterikatan terus gitu ya kan. Kalau gue sih adalah angin dan api yang terlalu bebas ya, bebas membakar diri dan membakar orang gitu. Yang jelas gue bukan tipe angin yang hidup tanpa KTP ya Wak. Itu beda lagi Pak. Itu beda lagi. Thank you ya. Apa kabar lu Kapten ya? Udah mau jika? Aduh, ini anak muda yang selalu tergesa-gesa dengan egonya yang pengen banget nikah gitu. Pikir nikah tuh enak Wak. Ya lu katanya mau nikah. Hai Lex. Wow, Bapak Alex. Alex kirimin dedek dong WL-nya Om Alex. Oh enggak ya. Canda gue adalah serius Anda. Hidup ini memang terikat terus loh ke Komal House. Makanya kalau buka Komal House-nya tertarik. Maksudnya lu tertarik sama gue? Mau masuk
ke komal gue. Jadi ya kalian ini kalau bicara keterikatan ya, lama hidup kalian ini kok terbatas, cuman dibatasin aja sukanya ya. Aduh. Dimana kalian ini katanya gue mau jadi orang yang berpikir bebas, gue mau jadi makhluk yang paling gitu ya kan. Padahal nyatanya hidup kalian tuh nggak sebatas pojok dan pojok, tuh dibatasi. Coba tuh contohnya ya. Gue yakin nih sebagian dari kalian yang bukan pengen kerja kan, pada kerja. Ini hari Senin, kalian kerja, mana paten ya. Host Alex udah hebat loh, sekarang dapat 30% cuma duduk manis di komal. Enak dia sekarang. Alex siapa? Oh Alexander. Oh bener dia nyanyi. Itulah hebatnya orang yang memilih jurang tepian sebagai pengangguran online ceguk ya. Jadi kayak Bapak Alex itu kelihatannya eksklusif banget ya. Dia punya usaha, kelihatan kayak gadun. 11-12 kayak gue, banyak penganggurannya, nganggur gitu. Sebenarnya dia ini adalah pengangguran yang bercosplay sebagai bapak-bapak gadun gitu ya. Jadi begitu dia langsung buka komal, bernyanyi gitu ya, dia pinter banget, momennya tepat, cewek-cewek cantik yang disorot ya kan, spider pada masuk, kirim gift itu ya. Jadi minimal kalau dia nggak bisa jual dirinya, dia jual orang lain gitu ya kan. Memang yang namanya Alexander kayak mau Alexandria kayak ya kan, siapapun itu, kalau Anda bisa memanfaatkan momentum di mana Anda tidak bisa menjual diri sendiri, jualah teman-teman Anda, minimal kayak begitu. Janganlah kayak si R19 ini sama Kedra ya kan. Apalagi si Kedra, aduh dibilang filsuf aja bangga kali hidup. Ya kan? Apalagi buat kalian semua ini para pekerja yang siang menjelang sore kayak begini masih kerja, ditanya lagi di mana, lagi OTW, masih jalan macet panas. Jangan pada ketawa Anda. Mending pilihlah hidup menjadi seorang pengangguran online ya. Dimana kapasiti lu ketika lu tidak bisa memperdaya mata-mata untuk lu menjual diri lu gitu ya, mending jual temen lu yang ada gitu ya kan. Iyalah, bacot gua kan kayak tukang sihir yang suka menyindir ya kan. Lu udah lu kan basic gue tahu banget. Kalau misalnya kayak gue sama R19 nih kan basic banget, bestie gitu ya kan, gue ceguk ya, kita bestie banget. Nah kalau misalnya kita kepepet ya, antara gue atau dia yang butuh duit, nah entah dia yang jual gue atau gue yang jual dia gitu, jadi saling ada, karena simbiosis mutualisme itu terjadi antara pertemanan. Itulah sebuah keterikatan yang seharusnya ada gitu loh, nggak kayak kalian, nggak kayak lu punya waktu ya kan, kayak Mahendra nih baru masuk nih namanya ya kan, punya waktu banyak, punya handphone canggih, enggak lu gunakan itu, lu cuman tidur, duduk manis di komal orang, bacot dapur karuan ya kan, dia menghasilkan apa-apa. Alamak ya, sejak hari ini aku mau ganti alasan apa? Aduh, manusia tuh kadang-kadang kayak begitu ya. Selalu punya 1001 macam cara untuk mengalasi dirinya sendiri dengan beribu alasan. Minimal ya, gue kasih lu pada tahu ya, ini gue yakin sebagian laki yang masuk ke room gue itu kan laki-laki yang gede. Terus nggak gitu ya, gini ya Wak, gue kasih tahu lu untuk supaya lu cuan di komal orang adalah ketika lu gitu ya, jangan validasi diri dulu, jangan. Menjual diri itu tidak perlu validasi, tapi ketika orang tertarik amal lu, nah
gapailah dia selagi dia mau, gitu ya kan. Jadi ada peruntungan di komal orang gitu loh. Jangan kayak gitu deh. Enggak. Hey, Bapak, tolong ya. Gue nggak bermaksud untuk menyinggung dan menyindir siapa. Itu kenyataan yang ada gitu. Host kasih kerja dong, gunakan energi kesadaran seperti si Queen dapat project. Hey, ini Su ya. Kalau tertarik sama aku tarik market truk, biarin apalah, nggak ngerti gue orang tua. Jadi gini ya. Ini gue kasih tahu. Ini serius ini cara paling jitu Anda mendapatkan cuan ya, dapat project besar. Apalagi di TikTok ini gampang, Wak. Gampang. Apalagi lu laki-laki, gampang banget. Ada dari sekian mata melihat jendes kaya yang suka on cam ya, menawarkan diri dengan cara terselubung. Dia on cam mengibas rambut lalu masuk ke komalnya, ya kan? Nah, lu masuk ke komalnya, habis itu lu deketin dia, lu tawarin project lu, pepet terus dengan sepak-sepik lu, ya kan? Lumayan, lu nggak dapet project, dapet badan sama duit, Wak. Gitu caranya. Iya, harus dipepet terus ya. Ini bentar. Jadi mata gue disilokan dengan agak sedikit menyinggung gue ya. Ke komal-komal biar silaturahmi nggak putus minjem 100. Itu gue banget ya. Jadi gini loh ya. Beda gue sama elu ya. Tolong tuh yang tapping ya. Gue minjem, itu atas nama minjem Su. Misal nih ya kan. Ada nama Medusa. Siapa nih? Nyamain nama orang. Gak suka gue. Hah? Mana lagi? Tenang. Medusa yang satu ini hanyalah satu-satunya ratu monolog pertama kali di TikTok yang paling ya. Medusa murahan banget ya kan? Plagiat betul ya. Gawatnya jadi komal kawanmu tuh host. Inisial P. Siapa ya inisial P? Kok kita jadi bergosip ya? Emang bapak-bapak sekarang itu kerjaan hobinya suka ngegosip dan gibah orang ya kayaknya. Pepet dari belakang ya terserah lu sukanya posisi dari depan apa belakang. Kalau gue mah suka main depan daripada belakang. Resiko kalau main belakang, Wak. Gitu. Jadi ya gini ya. Kalau masalah klarifikasi hutang perhutangan ya, biar silaturahmi tidak putus, pinjam 100 dulu dong gitu ya. Gue memang suka berhutang di sini, tapi benar-benar akan gue balikan gitu ya. Enggak kayak yang lain, atas dasar cinta berhutang, ujungnya enggak balikan. Kalau gue masih jelas, gue nggak menyindir lu Mahendra, gue nggak berusaha untuk menyindir, merasa menyunggingkan banyak orang di sini yang mendengar gue hari ini ya gitu. Tapi banyak kalanya media sosial ini menghaturkan, menghidangkan ya yang indah-indah atas nama cinta, betul ya, atas nama cinta, kreditan lancar, kagak ada kuota, kagak ada duit, bilangnya tinggal sayang di komal mana? Sayang kok masih bisa ngomel ke orang sih? Berarti punya kuota banyak ya? Kirimin dong dedek kuota bang. Atau kalau nggak gitu ya, hai maester. Atau kalau nggak gitu ya kan? Yang cowok-cowoknya juga begitu Wak, gitu ya. Sayang, sekarang di Taiwan lagi kayak mana kabarnya? Aduh bang, di Taiwan gak enak bang. Tapi gak apa-apa sih bang, besok aku gajian bang. Ya udah dek, kirimin abang duit ya dek. Loh, kan udah dikirimin duit bang. Kemarinan aku udah kirim duit ke abang. Enggak cukup dek. Di sini tuh semua serba mahal sekarang dek, ya kan? Abang telepon kayak begini aja, udah berapa duit interlokal ke sana internasional.
Nanti kalau abang gak ada kuota nggak bisa telepon adik loh di sana. Ah iya deh bang, nanti adik kirim kuota ya bang. Nggak usah, cairnya aja loh dek. Ah iya udah bang. Abang mau berapa duit bang? Betul banget, interlokal ketara zaman bien. Gue memang orang dulu ya. Kamu ada masalah apa sih hari-hari kok murung jadi begini ya bang ya gitu. Bener kata-katanya begitu ya. Udah sampai juga videonya sama host berarti. Hah? Video siapa? Lumayan host kalau dapat video dan foto dapat 200 sampai dengan 300 ribu bahkan puluhan juta minggu 5 juta gitu. Apa video apaan VCS? Ya kayak gini nih ya, ujungnya kayak gini ya kan. Berawal bertemu di Komal, berbincang hanya untuk sementara. Di belakang layar berlanjut ke WA. Begitu cacisus ya maester ya, biasa kan kayak begitu ya gitu. Terus dapat proyekan lebih dalam ya kan. Timbullah rasa, menimbulkan satu sama lain kebutuhan. Adek abang kepalanya pusing banget hari ini. Kenapa abang kok pusing? Iya dek, ini soalnya 3 hari belum keluar dek. Aduh abang jangan kayak gitu dong, dedek geli nanti bang. Jangan bikin abang makin geli dek. Udahlah, video call yuk deh yuk. Jangan dong bang, kan aku belum mandi bang. Ya udah, kayak gimana kalau adik mandi aja, abang video call dari sini. Jangan bang, jangan. Kakak lagi bahas apa? Bahas tentang bagaimana cara mencari cuan di Komal orang, ya gitu. Cubit-cubitan, lu pikir kayak lagu main cubit-cubitan. Bersandar lah. Ini biasanya sih lu pengalaman banget kayak gini ya. Begitu dalam ya. Ada sedikit suara mendesah dan gelisah. Berawal dari hanya voice-voicean. Berlanjut ke VCS-an. Begitu saling kebutuhan terpenuhi, satu dengan yang lain saling menikmati ya. Itu makin yes ya. Besoknya kring 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 gitu kan handphonenya. Asik, abang lagi telepon lagi. Diangkat lah, masih dedek gemesnya ini kan diangkat ya. Apalagi ini, memang hostnya nggak percuma jiwa wartawan Tempo bisa buat drama perselangkangan ya host. Oh iya, gue. Kalau nama media yang lain cuman plagiat. Mereka nggak bisa menciptakan kekisruhan kobar api kayak begini kayak gue ya. Jadi, terus ditelepon kan, kring 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 kring, ya diangkat lah masih dedek gemes kan. Iya bang, kenapa bang? Bentar ya bang, dedek masih di kamar mandi. Adek, kan justru abang telepon udah tahu jamnya dedek lagi di kamar mandi. Padahal si lakinya lagi ama yang lain ya kan, mikir dia di luar ini. Lakinya lagi terima telepon ceritanya ya kan. Om tahu lakinya lagi terima telepon tepatnya tuh bukan di rumah, bukan lagi rebahan ya kan, bukan lagi nyangonin tisu buat COLI, enggak. Lakinya udah berdiri di pintu karaoke ya kan, di tempat karaoke dia udah berdiri, cuman nggak ada duit. Nah telepon lah si dedek gemesnya ya. Sore, maaf dedek lagi bangga. Lakinya udah otak bulus dia gitu kan. Gua mau karaoke anjing gak ada duit. Ini dia gitu. Hanya cuman sedikit perhatian gitu ya. Ini gua ajarin lu pada laki-laki. Cuman sedikit perhatian aja gitu. Dede udah selesai mandinya? Belum bang, belum selesai.
Ya udah, abang tungguin ya. Jangan dong bang. Nggak apa-apa, abang tungguin aja. Terus abis itu ya kan, plok speak lagi. Adek, abis mandi jangan lupa ya, nanti makan. Iya bang, dedek makan dulu ya habis mandi. Tapi kalau dedek makan, abang di sana udah makan belum? Nah, tuh masuk tuh, ya kan? Belum dek. Abang dari tadi nungguin adek mandi, udah sejam lebih. Abang tuh belum makan. Masa sih bang? Belum makan ya nemenin dedek? Aduh, maaf ya, maaf abang. Nggak gitu juga sih dek. Sebenarnya abang nih kangen kali sama dedek di sana. Kapan dedek pulang ke Indonesia? Masih belum bisa bang, belum bisa. Kontrakan dedek masih diperpanjang terus sama majikan di sini ya bang. Terus habis itu jebakan masuk, betul, jurus-jurus jebakan Batman itu ya kan. Lu bilang aja, ya udah dek, kalau diperpanjang bagus, itu namanya rezeki. Rezeki ini nggak boleh ditolak dek ya. Rezeki, maut, mati. Nah lu berganti jadi ustadz tuh kan, masuk. Namanya rezeki itu nggak boleh diputus-putus deh. Kalau mau lanjut ya lanjutin aja deh. Lumayan itu rezeki. Adik pulang ke Indonesia juga belum tentu loh bisa dapat segitu banyak duitnya. Tapi kata abang tadi abang kangen, pengen dedek cepet pulang ke Indonesia. Nggak apa-apa. Abang masih setia kok nunggu adik di sini. Itu cara paling jitu ya kan. Lu coba tanya sama Om Tahu ya, sama Om Asyu satu ini. Bukan Om Tahu maksudnya. Jatim Bersatu tuh kalau gue panggilnya Asyu gitu ya. Jadi gini itu adalah jebakan-jebakan di mana lu bisa bercosplay ya. Oh iya, kita sore hari ini ngomongin abang Dede ya. Jadi ketika ada celah, lu harus melanjutkan cosplay lu. Entah itu lu sebagai satpam, ya, calling 24 jam, menanyakan kabar, ya. Terus lu bisa jadi ustadz di sana, ya. Bilang aja kalau kita ada takdir dan jodoh, kita tetap bersatu deh. Padahal lu di dalam hati apa pikiran jangan balik anjing, jangan balik dulu ya. Gue belum dapat bini sama tanah nih bos di sini. Ya, lu harus tanamkan itu. Lu harus mendoktrin otak lu di alam bawah sadar lu gitu ya. Gue harus mendapatkan sesuatu gitu ya, gitu. Setia kampret cara merawat ATM yang baik dan benar guys. Nah itu pengalaman banget ya si Asu ya. Gitu loh. Atau lu denger kan semua backsound lagu gua hari ini ya. Nah atau lu coba untuk menyanyikan itu ya, tepat ketika lu bertelepon dengan sisi gemes lu gitu. Lo nyanyi lagu ini, lo resapin kata-katanya melalui telinga dia yang suka geli-geli gitu ya. Nggak kasih tahu lu pada ya. Ini Tanjung Timur mau juga kayak gitu. Jadi salah satu kunci kelemahan dari seorang perempuan yang masuk dalam sistem jurang ketidakpastian gitu karena hidupnya udah didoktrin sama informasi yang salah. Sebagai makhluk perasa gitu ya, lu mainin rasanya di situ, lu nyanyikan ya, lu kasih referensi betul lah, sama dengan backsound gue, lu pakai kata-kata yang bagus. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau tahun depannya lagi deh. Asal ada takdir dan jodoh di antara kita akan dipersatukan dede. Tapi selama itu lo harus bisa
tidak sekedar investasi jangka panjang, tapi lu juga harus bisa investasi jangka pendek ya. Minimal lu dalam sehari, biasa di saldo ATM lu 0 rupiah, lu harus bisa ada mengendapkan ya kurang lebih 1 juta atau 2 juta lah gitu ya. Kalau belum berhasil, jangan mundur, jangan pantang menyerah ya. Bisa jadi akhirat tempat pertemuan kita nanti. Bisa ya kan? Itu indahnya LDR yang dipertemukan di perkomalan orang. Kalian nggak akan mungkin bisa saling ketemu langsung OTW ya kan? Lu pasti juga nggak mau ketemu langsung karena gue tahu niat-niat bulus dan akal-akal bandit kayak kalian ini nggak mungkin mau rusak. Hostnya baru kali kudu dengar loh, host tema mulai yang receh kayak begini. Hey, sesuatu yang receh dan sederhana itu kalau sedikit demi sedikit numpuk jadi gunung, Wak, ya kan? Lu bisa menangkap 10 perempuan yang lu bisa asah rasanya dan perasaannya di komal orang itu kan berapa ya? Kalau komal orang itu ada 9 atau 10 gitu ya kan? Misalnya di komal itu di live room orang lu bisa ketemu sehari target 5 cewek gitu ya, lu gaet semua. Itu walaupun mereka cuma bisa kasih lu yang receh 100.000, 200.000, lu bayangkan 100.000 kali 5, belum lagi ke komal yang lainnya gitu. Jangan anggap enteng segala sesuatu yang receh, bapak-bapak. Pikirkan itu bebek ya. Satu orang kasih lu 50.000, sehari lu bisa menggait 10 perempuan di sini. Bayangkan 50.000 kali 10, 500.000 sehari. Kagak usah kerja lu pada. Sehari 5 komal aja aman banget. Enggak. Kadang-kadang gue mikir ya, ini asli ya. Mungkin Mahendra tuh jagonya karena dia adalah salah satu maklaran komal gitu ya kan. Jadi gue yakin ya, gue semakin memberikan pancingan-pancingan yang dianggap receh ini, ternyata gue betul-betul mengetahui bagaimana karakter kalian semuanya. Emang laki-laki di sini nggak ada yang bener pada bayangkan ketika gue memancing kayak begini aja ya kan, kalian sudah mulai tertarik dan gue semakin yakin kenapa sekarang perkomalan isinya dipenuhi oleh bapak-bapak. Sehari kalian bisa komal di tempat orang itu 1 kali 24 jam. Gue liatnya itu aja orangnya ya kan. Jangan dibalik itu lu udah pada emang kalian tuh self reminder. Jadi buat kalian tuh aduh, bapak-bapak ini emang gak ada yang beres hidupnya. Gue aja membayangkan anak bini lu di rumah pada kelaparan bos, tapi lu masih tetap punya kuota duduk tenang di komal orang 1 kali 24 jam. Gue jadi semakin yakin gitu. Pantes aja lu sampai ketiduran yang ngedengkur di komal orang, buka-buka kaos, apalagi kayak bapak-bapak spiritual tuh di sebelah. Jadi kayak gitu kerjaan kalian ya. Kembali ke pasal 1, Taurus nggak pernah salah lu. Gue Aries nih bos ya. Makanya kawan-kawan, host itu mulai masuk di kedua komal yang sedang dalam pertikaian plus selangkangan tersebut ya host ya, betul. Di situ banyak gue mencium radar-radar yang agak nggak beres di dalam ya. Jadi atas nama kesetiaan demi menjaga ATM berjalan betul. Nanti alasannya ya kan kalau ditanya sama hostnya, kok diem aja? Oh iya maaf lagi sibuk kerja di kantor.
Kok diam aja lo abang? Bentar dek, abang lagi nyetir di mobil dek. Oh iya kan? Abang kok diam aja lo di komal dek. Bentar dek ya. Abang lagi terima telepon dek, penting. Ini makin kesini makin gue yakin kerjaan kalian yang suka jawabnya kayak gitu. Aduh luar biasa. Emang di siang menjelang sore ini, dan tepatnya udah di sore hari ini ya, di jam 3 di tempat gue. Memang gue semakin yakin kalau bapak-bapak di kalangan kalian ini, termasuk mungkin lu, itu juga begitu kerjaan. Lagi macet dek, tanjakan tinggi dek, bentar. Nah itu dia. Kakak hostnya pengalaman banyak ya. Wah itu dia. Kalau ngomongin pengalaman, gue juga belajar dari mereka yang sudah melakukan dek ya. Biasa orang kalau dibilang, dituduh bilangnya enggak kok, bukan gue. Ternyata asli jawabannya tidaklah kan cuman Komal di host aja. Kita nggak pernah tahu bos. Nah ini nih, ini biasa triknya. Udah ketahuan lo ceguk ya. Lu ceguk 08 punya akun di TikTok ini pada ternak akun, makanya ya. Satu orang bisa punya 5 akun. Satu akun nongkrongin kelihatannya ya kan di host yang pertama. Padahal akun-akun yang lainnya lagi berseliweran tuh di komal-komal yang lainnya. Wah luar biasa. Luar biasa. Gue perlu terus gue. Memang luar biasa. Ya kan Om Geser ya gitu. Hasil investigasi ya, betul sekali. Atas dasar cinta, lalu siapa pelakunya? Nggak ada kalau 5 akun tuyul semua. Nah ini pengalaman kan luar biasa. Gue sampai speechless, nggak bisa ngomong apa-apa ya, luar biasa. Memang makanya untuk 20 orang yang di luar Belanda gue ya, atau mungkin ada salah satunya perempuan yang sedang dijadikan pion perlombaan aset investasi bodong ya sama beberapa laki-laki di media sosial ini, berhati-hatilah dek ya, apalagi untuk dede gemes, cuman modal dipanggil dede, iya bang, cuman modal disapa. Waduh, hostnya cantik banget ya. Hati-hati. Itu adalah perangkap jebakan paling maut, ya paling termaut-maut ya. Mudah-mudahan nggak masuk ke room ini. Apa sih? Mudah-mudahan nggak masuk room ini donaturku. Oh, ya. Aku pernah jadi pelaku loh, tapi sudah tobat. Hey, kenapa lo mesti tobat? Selama itu menguntungkan kita, untuk kita bisa bertahan hidup, ngapain harus tobat? Tobat? Mohon maaf kata ya, gue tuh bukan orang yang sangat-sangat menyakralkan diri dengan bahasa tobat loh. Itu tobat? Apa itu dosa, ya kan? Jadi, kalau kalian merasa bahwa diri ini insecure sama diri sendiri, terus gini host, kalau gue jelek gitu ya, kalau gue nggak seganteng laki-laki tipikal mereka, gimana host? Tenang. Di media sosial ini, semua hal bisa ditipu dan tertipu oleh filter bos, ya kan? Cowok yang tadinya nggak six pack aja bisa jadi six pack loh di media sosial ini. Bener ya. Bapak-bapak yang tadinya cosplay gadun, ternyata di rumah cuman pengangguran yang suka minumnya kopi, ya kan? Rokok pun ngutang di warung luar. Ini media sosial, ingat itu, hanya media persosialan, ya. Betul itu host, jangan tobat kalau jadi pelakor, tapi lanjutkan dengan keresmian nikah siri. Lah, ini goblok ini goblok ya.
Untuk siapapun kalian para pera-pera yang denger gua ya, mendengar Rumah Monolog Medusa Podcast yang hari ini, dengarkan baik dan seksama ya, dengerin. Kalau lu sudah berprofesional ya, menentukan keprofesionalan lu sebagai ani-ani dan pelakor, lu jangan mau tertipu bangke ya, jangan mau lu dinikah siri. Jatah lu akan berkurang. Tidak ada boleh kata kayak begitu. Mau nikah lu dinikahin siri kayak lu mau dinikahin resmi kayak ya, aduh, ingat bos, level lu cuman pelakor, dijadiin. Lu pikir laki-laki pada bangke itu nggak pada mikir ya, dia tuh di usia tua sakit-sakitan yang ngerawat bini pertama, lu yang kedua dan ketiga, alah cuman dapet jatah 10% lu. Jangan mau, kita tuh mainnya lepas aja harian yang disesuaikan dengan suka-suka, sukanya abang, sukanya adek. Betul juga ya host, kalau dikasih sirih makin kurang uang yang dikasih, jadi profesional ya, betul gitu. Jadi makanya ya, buat kalian semuanya ini kan siklus PHK makin besar-besaran ya Wak gitu, karena kita memang bukan lagi resesi tapi banyak hal yang menyebabkan keuangan semakin deflasi ya, di mana-mana deflasi gitu. Jadi ketika lo merasa bahwa ekonomi fluktuasinya naik turun gitu ya gitu, dan mengkhawatirkan tentang masa depan lu, tenang. Jangan cuman insecure sama diri lu. Selama lu punya kesehatan yang bagus untuk potong lu, pergunakan itu. Jual diri Anda sebanyak-banyak. Raih kesempatan ya gitu. Matt, tapi di Kalimantan sini banyak banget loh yang dikasih rela, itu dia. Justru kalian ini pekerja dan pemain-pemain tambang ini ya, yang kadang-kadang lu cuman dijanjiin 5 juta transferan gitu seminggu ya kan, mau aja dinikah siri, yang goblok tuh. Makanya buat para pere-pere yang dengar Medusa siang hari ini, jangan pernah lu bermain rasa. Tunjukkan bahwasanya pada laki-laki bangke ini kita bukan makhluk perasa, tapi cukuplah dia yang merasa ya. Janganlah jadi makhluk penjilat, biarkanlah mereka yang punya lidah yang menjilat gitu. Hai Dedek Hazel, selamat siang menjelang sore Dedek. Jadi perempuan tuh pinter gitu loh, dikit. Ya kadang-kadang gue gemes loh sama perempuan-perempuan di sini ya kan. Untung diri gue ini bukan antipati terhadap perempuan, tapi untungnya ya, walaupun lu pada bengek ya kan, besengek semua, gedabrus semua, lu laki-laki pada bangke di sini, mending gue milih banyak viewersnya laki-laki di sini. Apalagi kalau ngomongin anak tambang, itu sebenarnya gampang. Aduh, anak tambang ya, kalian ini otak di mana? Bahkan yang gue denger di Kalimantan lebih parahnya Chris ya. Lu pernah denger itu juga kan? Masa yang dijual di lokalisasi saking gak ada perempuan lagi yang lu pengen cicipin, orang utan yang dijual? Itu ya, saking kalau nggak otak lu ya, aduh alamak. Jadi apa ya? Ini nih salah satunya ya kan, si Halulen Bapak Sumarlin. Kalau Medusa 20-an terus buka di Kiki Jos bakal rame, yaitu otak lu kayak begitu. Memang ujungnya otak lu tuh bukan otak yang di atas. Jadi jangan suka bervalidasi jadi bapak-bapak ya. Otak lu otak bawah gitu. Parah Matt, di sini serius, lu pasti marah-marah loh kalau tahu nasib wanita di sini. Ngapain gue harus marah? Nasib gue begini aja nggak ada yang marah sama gue. Justru karena itulah gitu ya,
Aduh, kalian nih gue nggak ngerti ya. Hidup kalian tuh kok mau aja lagi-lagi ya kan? Tadi kayak di bahasan di awal ya, kita bicara tentang keterikatan. Lu dibatasi dengan doktrin informasi yang salah, yang bangke banget kayak otak lu gitu ya. Minimal kalau lu nggak punya mental baja dalam hidup ini, lu punya otak untuk berpikir, bos. Lu tuh banyak menerima cekokan-cekokan yang menurut gue itu semakin luar biasa gitu. Oke. Alamak, live Anda ditandai karena baca dan berundung itu karena bacot Anda ini kayaknya ya. Oke, kirim masukan. Ini apa yang harus gue lakukan? Kirim. Oke. Pemberitahuannya tidak jelas. Oke, kirim. Bentar ya. Jadi, sekali lagi ya, ini agak diperhalus bahasanya. Jadi kalian tuh, masih beruntung nggak mikir loh daripada nggak punya otak. Enggak, kadang-kadang tuh kalian kok mau aja terima gitu. Apalagi kalau Sumarin udah validasi di Komol orang sambil bilang kalau laki-laki tuh secara hormonalnya, waduh, kalian tuh nggak ada beda loh, gitu loh, ya kan? Kalian ini juga korban, cuman kadang-kadang korban kok bisa melunjak jadi pelaku kayak gitu. Ya udahlah ya, Wak. Seperti pancingan gua di awal sampai terakhir ini, gua bisa menyimpulkan hipotesa sementara bahwasanya gua semakin yakin lu yang ada di sini hari ini ternyata ternak akun di TikTok tuh gunanya kayak begitu ya. Tapi nggak apa-apa, gue nggak menyalahkan orang dengan cara kayak begitu. Yang penting bisa berdiri dan bertahan hidup. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih ya Su. Gue speechless dengan laki-laki yang bisa model kayak begitu ya, luar biasa. Enggak, gue bukan orang cerdas ya. Gue ini apalah arti ya. Gue kalau cerdas gue jadi putri Indonesia, lu pasti gila ingat gue pakai swimsuit. Enggak loh ya, jangan kayak ya. Jadi lagi-lagi pantesan ya kemarin tuh korban. Nah ini kita bicara tentang agak serius ya. Ini ada sambungannya. Makanya kenapa laki-laki itu kadang-kadang bisa jadi korban ini ya, kalau gue bahasanya tuh lebih perhalus supaya nggak ada pelanggaran. Kasus kayak yang kemarin tuh ya, brigadir di Mataram, terus kasus yang di kamar kos gitu ya, terus belum lagi yang di Kali Ciliwung kemarin gitu. Itu kalau di rentet ya, latar belakangnya hampir sama loh, Wak. Gitu. Itu latar belakangnya ujung-ujungnya pasti karena kok segitunya ya kalian ini laki-laki. Makanya semalam tuh gue bicara tentang bagaimana kita harus jadi manusia sengklek di dunia orang waras kan, Chris, gitu. Kenapa? Why? Karena kalian yang menganggap bahwa secara stamina dan badan Anda jauh lebih sehat, dianggap sebagai laki-laki yang kalian normal tanda kutip gitu ya. Kalian nggak lebih hebat ternyata daripada mereka-mereka yang kemarin ketangkap di Bogor gitu. Asli loh, Wak. Mereka tuh ya kadang-kadang tuh, makanya ya lu tuh jangan punya pikiran untuk membatasi diri dengan orang lain. Dan gue setuju kata-kata si Asu ini di room kemarin itu ya, Su ya. Lu ngomong apa, Su? Bahwa kita tidak boleh menjustifikasi orang. Itu gue setuju. Jadi lu yang terlalu membanggakan kepemilikan Johnny lu di bawah. Hai Bang Duda. Lu yang terlalu bangga dengan hak kepemilikan lu yang di bawah itu ya, si Johnny itu. Dan lu menganggap bahwasanya dengan bahasan kita yang tadi di awal tentang keterikatan ya, gue ini kok sudah menikah, gue sudah memiliki istri dan anak. Itu tidak menjamin loh. Itu sangat tidak menjamin.
Karena lu semakin terbatas oleh segala sesuatu yang terikat dalam hidup lu, imajinasi lu itu akan semakin liar. Dan automatically yang namanya imajinasi itu akan membawa perubahan pada orientasi pemikiran kita, Wak. Makanya jangan heran kalau laki-laki itu menduduki nomor 1, rating pertama, menu-menuin penyakit di muka bumi ini. Gitu loh, ya. Kalian itu yang apalagi yang hidup keterikatan dalam pernikahan gitu ya. Janganlah, Wak, kasihan lo bini lu di rumah. Ya, jangan sampai kepleset Joninya, betul. Bukan sekedar harus dimandiin ya, tapi kalian tuh harus bersih gitu loh. Jadi bicara tentang keterikatan tadi ya, banyak hal yang sebenarnya menjadi pemicu kobaran dalam hubungan kalian gitu, dalam keterikatan hubungan kalian gitu. Itu penyakitnya ya di lu sendiri. Kadang-kadang lu tuh semuanya adalah penyebar penyakit. Itu kok malah nyalain yang lain gitu, itu lihat. Swear lo, niatku tadi tuh mau ke laundry, kenapa mampir kesini weh? Hey, karena lu kangen sama gue, atau Joni lu yang kangen sama gue? Itu dia, laki-laki tuh gampang terpikati kayak begitu ya. Padahal gue cuman bilang ih gitu aja lu. Gampang kali sentilannya abang ini. Makanya ya, sekali lagi untuk pere-pere yang termasuk 20 orang di luar bendera gua, kalau lu perempuan ya, gunakanlah kesempatan dan celah sebaik mungkin di media sosial ini. Makin banyak laki-laki bangke yang masuk, makin pula bisa diperdaya kita. Nah, jadi pinter-pinter, Wak, gitu jadi orang, jangan goblok. Gampang, Pak. Standar kiri aku tante. Oh lama bisa lighting kanan kiri punya Anda. Kalah lusuh punya si Duda, walaupun namanya Duda organik ya kan. Tapi Joninya bisa punya lighting ke kanan dan ke kiri tuh. Pertanyaan gua, punya semua kalian punya Joni bisa punya lighting gitu? Karena di otak kalian tuh paling nyantol kalau ngomongin lighting sama Joni ya. Kayak gitu kalian masih mempercayakan diri pada pemimpin laki-laki, kayak gitu hidup. Apa ini yang dimaksud adalah laki-laki itu imam? Hah? Imamnya aja otaknya Joni, bos. Udahlah, kalian ini udah masuk sama sistem standar kehidupan orang waras yang menurut gue makin merusak jiwa dan mental kalian. Kayak gitu yang dibilang laki-laki itu pemimpin ya kan. Padahal lu tuh hanya sebongkah daging yang diperdaya oleh imam kalian sendiri gitu. Lah iya. Nah ini lagi ya kan, nggak ngomongin Imron tiba-tiba muncul nama Imron. Kata siapa? Ada juga loh laki-laki muslim, makmumnya lebih banyak. Nah, tapi bukannya kalau kalian tuh selalu pengen terdepan ya? Aduh, alamak. Ya, emak aku aktif kembali. Ya, lu aktif kemana? Aktif ke gue. Kalau mau diterima lagi jadi anggota di Rumah Monolog Medusa ini transfer lah, Wak. Karena gue nggak butuh untuk hanya sekedar pemberitahuan, tapi harus ada aksi, tindakan. Dimana selama lu bisa transfer gue, atau minimal lu kirim sesuatu untuk WL gue akan selalu kenal lu dan anggap lu. Belum ada tante yang nyewa gue lagi loh, Mak. Kasihan banget ya kalian ini. Ya cobalah, kalau misalnya lu di klaster tante-tante udah gak diterima, carilah dede-dede gemes ya. Jangan salah loh, dede-dede gemes tuh di media sosial. Lu pikir mak bapaknya
Kalau ngasih kuota, sekali ngasih kuota berapa ya, Wak? Gitu. Kadang-kadang ya, gue pikir kalian ini pada pinter, ternyata dangkal. Lo pikir Dede Gemes tuh sehari dikasih uang jajannya berapa, Wak? Belum lagi kalau lu punya kelemahan, bisa nangkep kelemahan bapak ibunya yang suka main TikTok 24 jam, ya kan? Bilang aja gitu, lu cari gitu. Bapak emaknya suka nongkrongnya di Kumal siapa? Deketin lah anaknya kayak gitu. Biar ada hubungan timbal balik yang bagus, ya kan? Lu tahu rahasianya mak bapaknya di TikTok, lu dapet anaknya, dapet pula uang jajannya. Bahaya mak, temanku tuh kasus gol penjara. Apa sih? Kasus apa lagi? Udah kayak ini ya, hidup kalian tuh nggak cuma masalah tapi kasus aja. Makanya balik lagi ya. Jangan suka memperdaya orang lain selama Joni Anda masih suka diperdaya. Jadi simpen baik-baik. Lu pada pernah mikir gak sih kenapa si Joni itu disembunyikan di balik celana? Kenapa coba? Supaya Anda itu tidak mudah untuk mempermainkan apa yang sudah Anda miliki di bawah sana. Supaya artinya bukan tentang rasa malu, tapi lebih pentingnya Anda menjaga itu, mentolerir itu, ketika biarlah dia bangun di bawah selimutnya sendiri tanpa harus diperlihatkan atau ditunjukkan, bahkan dimasukkan ke lubang yang salah. Itu loh. Harusnya tepuk tangan gue. Makanya lu mau yang udah punya bini atau bahkan yang udah punya bini ya, kadang-kadang cobalah berpikir ulang lah gitu. Anda itu dulu sangat mengharapkan seorang pasangan perempuan yang lemah lembut untuk menjadi ibu dari anak-anak kalian. Tapi ketika kalian dengan keseriusan kalian ya kan membawa suasana kerahan romantisme dalam hidup mereka, minimal lu harus jadi laki-laki yang bisa bertanggung jawab dalam hidup orang lain gitu. Sarung ben gak kesasar kudu dikurung, bukan masalah itu doang. Supaya kalian tuh ada tanggung jawab untuk menjaga otak kalian yang di bawah. Bagaimana kalian bisa bertanggung jawab terhadap Joni Anda? Kalau sama Joni aja kalian gak bisa bertanggung jawab, gimana bisa bertanggung jawab dengan hal yang lain di muka bumi ini, guys? Ya. Jadi untuk bapak-bapak, untuk teman-teman yang masih jomblo atau anak-anak muda yang berusaha untuk mengikat lawan jenis ya, berhati-hatilah Anda. Jangan suka bermain hal-hal yang menurut gue tanda kutip itu semua pilihan, itu semua keputusan. Tapi ingatlah, ada harga mati setelah apa yang sudah Anda putuskan gitu loh. Ya. Nanti kalau aku jadi presiden, ntar jadi penasihat aku ya mak, moh. Gak mau gue. Buat apa gue cuman jadi penasihat presiden? Jadi bini presiden lah. Gue juga kepengen jadi ibu negara, Wak. Emang cuman bapak negara aja gitu. Negara dong. Miliki yang hadir. Makanya ya, Bin konon katanya kalian ini kan adalah makhluk yang kompetitor. Laki-laki itu sukanya bersaing. Bersainglah secara jantan seperti para binatang yang liar yang hidup di hutan, di mana mereka tidak harus mempertarungkan Joni mereka ya, tapi mereka memperlihatkan tindakan mereka untuk selalu melindungi binatang-binatang yang betina. Bagaimana tindakan mereka untuk melindungi keluarga mereka gitu loh. Jadi kadang-kadang Anda pergunakanlah sifat kebinatangan Anda itu untuk belajar dari binatang. Belajarlah dari sebuah pohon, meski di bawah selalu ada tanaman-tanaman liar ya, yang gue anggap ibaratkan itu sebagai keluarga kalian gitu ya. Tapi pohon di satu titik tertentu tuh bisa menjadi rindang, bukan hanya sekedar melindungi kita dari terik panas matahari atau dari hujan,
Tapi semakin dia bertumbuh dengan liar, bertumbuh dengan kokoh, itu ada kehidupan lain di bawah dia yang ikut menopang hidup yang ditanggungjawabkan dari akar si pohon itu. Sama halnya ketika Anda sudah menjadi seorang bapak, Anda menjadi seorang laki-laki, minimal, karena di tempat gue ini gue yakin termasuk 20 orang di luar beranda gue yang masih menetap di luar, Anda adalah laki-laki juga gitu ya, karena sebagian audiens gue 80% adalah laki-laki. Berusahalah untuk menjadi laki-laki yang dimana kalian tidak mempertaruhkan segala sesuatunya untuk harga diri, tapi jadilah laki-laki yang menjadikan diri Anda itu sebagai manusia gitu loh. Kalau mau disebut manusia, tapi kalau kalian maunya tetap mau disebut binatang, jadilah binatang yang berkesan. Banyak binatang mamalia yang menurut gue jantan banget, bahkan jauh lebih jantan tanda kutip daripada kalian ya. Maaf ya, maaf. Seekor burung elang dan seekor burung Raja Wali itu malah, apalagi kalau bicara Raja Wali ya, tubuh tegapnya itu ibarat kata kayak kalian tuh laki-laki tidak hanya sekedar tegap, ganteng ya, tinggi gitu ya, tapi Raja Wali itu menunjukkan jati dirinya sebagai seekor Raja Wali. Di satu sisi binatang lain mungkin ya, yang sama satu komuni sama mereka, yang bisa terbang, itu takut sama burung Raja Wali. Keberanian dia membuat orang tuh segan untuk cuma sekedar mendekati Raja Wali. Tapi seekor Raja Wali di satu sisi memiliki yang namanya tanggung jawab luar biasa dalam hidupnya. Bahkan ketika seekor Raja Wali mulai bulu-bulunya rontok, dia akan menyendiri. Lu bisa cek itu di YouTube ya, atau di googling atau apapun itu. Ketika bulu-bulunya mulai rontok, dia akan menyendiri. Dia akan memilih sendiri. Karena dia tidak mau pasangannya. Karena Raja Wali ini adalah sosok seekor burung yang setia sama pasangannya. Pasangannya tuh gak mau melihat dia kesakitan. Yang dia tahu, seekor Raja Wali jantan tugasnya untuk melindungi, untuk bertanggung jawab sama si betina dan juga kerumunan anaknya. Tapi ketika bulu-bulunya mulai rontok, dia harus berganti bulu. Apalagi ketika dia harus usianya sudah tua dan harus meninggal ya. Si Raja Wali jantan ini akan memilih tempat sendiri dengan rasa kesakitannya sendiri. Tapi dia tetap tidak menjadi sebuah pesakitan untuk orang lain gitu. Makanya kalian kalau misalnya menganggap diri kalian tuh tanda kutip yang selalu didoktrinkan kalian adalah jantan, masa kalian kalah loh sama seekor Raja Wali gitu. Bahkan singa. Kenapa singa itu disebut sebagai raja hutan? Karena singa itu selain simbol sebuah tahta gitu ya, besar gitu, tapi singa itu juga sangat setia sama pasangannya. Singa jantan tidak pernah mempedulikan singa-singa betina yang lain kecuali pasangannya. Dan singa jantan itu sangat penyayang untuk anak-anaknya. Berapa banyak hari ini yang sering banget gue hadirkan di rumah Monolog Medusa Podcast. Berapa banyak anak-anak perempuan di luar sana yang mulai pertumbuhannya sudah di luar kendali kalian sebagai seorang bapak. Karena gue serius, tanggung jawab Anda sebagai seorang bapak itu bukan ketika Anda membuahi, bukan ketika Anda menghasilkan keturunan, tapi bagaimana mental Anda terbentuk sebagai orang yang bisa bertanggung jawab sama diri sendiri dan menurunkan tanggung jawab itu untuk melindungi keluarga kecil kalian. Bukan berarti kalian nggak perlu dilindungi, kalian juga perlu dilindungi banget gitu. Tapi kalau bicara tentang anak ya, berapa banyak anak perempuan di luar sana
yang sekarang ini di luar kontrol kendali kalian seringkali pindah dari pelukan satu pria ke pria yang lain. Karena banyak yang gue temukan case-nya, jiwa-jiwa anak perempuan di luar sana masih banyak lubang di hatinya, banyak celah di mentalnya, karena hanya satu kesalahan: tidak pernah punya kedekatan secara psikologis dengan bapaknya, tidak pernah merasakan bagaimana dipeluk dari seorang ayah. Makanya untuk jadi seorang ayah itu gak mudah. Bukan image Anda pemimpin dan imam. Gue paling benci dengan image kata-kata kayak begitu. Tapi tunjukkanlah Anda ini sebagai manusia, bos. Kalau Anda mau dikata manusia, tunjukkanlah Anda ini sebagai orang tua yang bisa memirrorkan sesuatu, pantulan buat anak perempuan Anda. Yang gue perhatikan, kenapa gue tadi bercanda tentang bagaimana hubungan terjalin di media sosial ini dengan mudahnya gitu ya. Bapak-bapak seringkali gue lihat di komal orang, Anda dari pagi ketemu pagi, dan ada jalinan silaturahmi yang kalian nyatakan dengan silaturahmi ya, berpinjang dengan lawan jenis di komal setiap hari dengan lawan bicara yang sama. Anak-anak tuh ngeliat Anda loh gitu. Maksudnya di rumah, apakah ada me time khusus dengan anak perempuan Anda atau bahkan anak laki-laki Anda gitu? Yang Anda luangkan lebih banyak meluangkan waktu untuk berbincang dengan lawan komal kalian. Lebih banyak menghabiskan waktu di komal orang. Lebih banyak waktu untuk hanya sekedar menghamburkan uang kalian untuk menyawer sesuatu yang menurut gue jauh lebih penting ketika Anda memberikan itu untuk perempuan Anda yang sedang menunggu di rumah, untuk anak-anak perempuan dan anak laki kalian yang sedang bersekolah. Itu jauh lebih ada gunanya, bos. Minimal, masa iya bapak-bapak di sini kalah sama orang yang tidak bertuhan dan tidak beragama kayak gue untuk menekankan bahwasanya laki-laki tuh juga perlu dimanusiakan, gitu. Anda tuh bukan cuma sekedar image persimbolan kejantanan, tapi Anda itu adalah simbol rumah itu sendiri. Anda adalah simbol langit loh buat gue. Karena secara filosofisnya, kenapa ada langit ada bumi? Bumi alam semesta ini seperti ibu, langit itu seperti bapak. Apakah langit gak perlu dipeluk? Tiap hari lu dipeluk loh, lu memeluk langit loh. Kalau lu bisa memanjangkan kata-kata lu menuju ke langit, amin, itu berarti ada narasi di mana lu memeluk langit. Laki-laki juga perlu dipeluk gitu. Tapi ada kalanya langit juga mencerahkan bumi supaya bumi itu makin subur tanahnya. Kalaupun malam akan semakin indah nampaknya. Karena itulah hidup. Bukan kita bicara tentang keseimbangan lah, tentang laki-laki dan perempuan, gak ada kayak gitu. Sekali lagi sering banget gue bilang ya, Chris ya di sini, Mas Chris, laki-laki dan perempuan tuh gak ada beda. Kecuali Anda punya Joni dan saya tidak punya Joni. Saya punya rahim, Anda tidak. Tapi justru dari ketimpangan yang ada, dari ketidaksamaan itu yang ada bukan simbiosis mutualisme, tapi jatuhnya ada sesuatu yang saling mengisi gitu loh. Saling memiliki makna satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, di sore hari ini, dari hal yang tertawa, terbahak-bahak, dari hal yang sederhana dan receh, bolehlah gue sebagai seorang Medusa dan Anda sebagai seorang laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab pada diri Anda hari ini. Dan untuk para laki-laki di luar sana yang sedang bekerja, yang lagi mendengarkan Rumah Monolog Medusa Podcast mungkin di luar berada gue, hidup semakin berat, hidup semakin banyak tuntutan. Jagalah mental kalian baik-baik gitu ya.
Bukan karena hanya sekedar tanggung jawab dari perspektif keluarga kalian yang sedang menunggu di rumah, tapi di jam-jam pulang kerja begini, pernah nggak sih satu kali aja di benak kalian pulang tanpa membawa beban itu ke keluarga kalian? Karena jangan salah loh, orang yang menunggu kalian di rumah, entah itu mungkin pacar kalian, pasangan kalian, istri kalian, mereka juga punya beban masalah di rumah. Selama Anda tinggal di luar rumah, mereka juga menghadapi banyak hal di rumah. Minimal kalau kalian yang sudah punya istri, pulang kerja, berikanlah senyuman indah pada istri Anda. Minimal berikanlah sebuah pelukan manis tanpa harus melebaikan itu. Tapi biarkanlah tindakan itu loh yang menjadi dasar fundamental kalian. Bagaimana dulu kalian bisa ketemu sama pasangan kalian? Gimana dulu banyak dari sekian ribuan perempuan mungkin yang mencoba mengisi relung hati Anda, ya. Tapi hanya ada tatapan Anda tuh fokusnya pada satu perempuan ini. Tunjukkanlah kesetiaan Anda pada diri Anda sendiri melalui cerminan diri Anda gitu ke pasangan kalian. Jangan malah ketika pulang kerja, bahkan di sela pekerjaan Anda hanya bermain TikTok, menghabiskan waktu di komal perempuan lain. Itu yang karena gue perhatikan beberapa kali siklusnya di room-room orang tuh yang mendominasi adalah bapak-bapak gitu. Dan karena kebetulan audiens gue yang suka mendengar Rumah Monolog Medusa Podcast ini adalah laki-laki juga. Dan buat yang masih muda-muda, yang kalian selalu mengejar, hai Koibi tuh, kalian mengejar ego, lakukanlah ego kalian itu. Luaskan ego kalian itu untuk mengekspresikan siapa diri kalian tanpa harus terbatas. Bukan berarti laki-laki tidak boleh bercerita. Laki-laki itu boleh bercerita banget. Laki-laki itu boleh bisa mengekspresikan diri sama seperti perempuan. Karena sekali lagi perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya gitu loh. Iya, Dedek Koibi tuh, Dede. Pengen kali dipanggil Dede. Iya, kakak pun hadir, Dek gitu. Balik lagi ke Dede abang lo jadi. Jadi sekali lagi, tumbuhan tidak akan bisa tertancap tanpa tanah. Tanah tidak akan pernah ada menjadi tanah ketika tidak ada yang namanya tanah, of course. Tapi yang lebih penting, tanah tidak akan menjadi subur ketika tidak ada langit yang mencerahkan. Jadi sekali lagi buat laki-laki di sini, pulang kerja ini kan jam-jamnya mau pulang kerja di Jawa ya, gitu. Pulang ya pulang lah, jangan mampir-mampir loh, gitu ya kan. Hai Om Wahyu, thank you banget. Buat kalian yang baru join dengan Rumah Monolog Medusa Podcast di sore hari ini, yang bersiap untuk pulang kerja, datanglah ke rumah, pulanglah ke rumah seperti semangat Anda yang keluar dari rumah, gitu ya. Anda harus kembali ke rumah dengan semangat yang sama. Buat para bapak-bapak yang lagi di jalan macet-macet hari ini, yang perut lapar tapi nggak ada duit, sama kita Pak ya. Jadi thank you banget ya Om Wahyu gitu. Jadi sekali lagi, hei laki-laki gitu ya, jangan cuma hanya berpikir tentang Joni Anda dan kemewahan kenikmatan yang bisa dinikmati oleh Joni Anda, tapi nikmatilah hari dalam beban Anda. Karena gue tahu, gue sadar sebagian hidup Anda itu terbebani oleh, gue gak ngerti siklus hidup Anda yang terlalu terdoktrin dengan hal-hal yang menurut gue konyol gitu. Banyak tanggung jawab di pundak kalian tuh besar gitu. Kalian tuh dicap pemimpin lah, kalian dicap pencari kerja lah, kalian dicap harus bertanggung jawab lah sama hidup orang. Kalaupun boleh gue bilang gitu ya, ruang kalian tuh sangat terbatas gitu. Jadi cukup bebaskanlah diri kalian laki-laki di sini ya, Din ya, bebas.
Jadilah minimal seekor Raja Wali dan seekor singa tadi yang gue contohkan. Dalam keliarannya, si singa selalu bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan komunalnya. Gitu. Sama halnya dengan seekor Raja Wali tadi tuh, gitu. Orang melihat dia segan untuk mendekati. Orang mungkin akan takut untuk menyentuh Raja Wali karena badannya gegap, sayapnya yang lebar gitu. Tapi somehow tanpa memvalidasikan dirinya, mengatakan bahwa saya adalah seorang Raja Wali gitu. Tapi orang bisa melihat bayangan dan mirroring Anda sebagai Raja Wali gitu. Oke? So, waktu gue masih kurang 2 menit lagi. Anda boleh bercakap-cakap di bawah ya, saling satu menyapa dengan yang lainnya, atau saling mencaci hostnya, boleh, gue persilahkan ya. 2 menit berselang, alangkah indahnya nikmatilah backsound gue yang sayup-sayup dan juga penuh dengan keramaian ya, karena kita di dalam ketenangan selalu harus punya keramaian, Wak, gitu ya. Di keramaian harus ada bisa ketenangan. Ini juga hidupnya nggak pernah seimbang, ketimpangan itu selalu berlaku. Minimal gue akan menyalakan rokok gue sebagai penanda penutup closing kita sore hari ini ya. Thank you banget buat semuanya. Dan satu kata buat laki-laki semuanya yang denger Rumah Monolog Medusa Podcast hari ini. Don't always look or won't be family man for the other people gitu ya. Jangan pernah menunjukkan atau punya misi dalam hidup ini mengiyakan doktrin bahwa Anda adalah seorang laki-laki yang harus menjadi laki-laki family man banget gitu ya, punya keromantisan dalam keluarga gitu. Tapi sebelum Anda beranjak ke sana, jadikanlah diri Anda seorang a man. Jadikanlah diri Anda sebagai manusia terlebih dulu. Karena satu langkah kaki kecil kita ketika kita mau merubah diri untuk menjadi manusia dulu, minimal tanpa harus memvalidasi seperti seekor Raja Wali tadi dan singa, kejantanan aura itu akan terpancar bagi mereka yang bisa melihatnya. Ya kan? Jadi udahlah, jangan buang-buang waktu Anda 24 jam hanya di TikTok, tapi perhatikanlah keluarga Anda. Berikan me time khusus untuk keluarga Anda semuanya, untuk bapak-bapak ya. So thank you banget untuk sore hari ini, udah jam 4, rokok gue udah menyala. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung Rumah Monolog Medusa Podcast sore hari ini. Kita bercanda di awal, kita ketawa-ketawa terbahak-bahak tadi tentang dedek dan abang ya. Penuh dengan cerita, itulah kehidupan ya. Kadang harus bercanda, harus sedih, harus serius gitu. Sama halnya dengan Rumah Monolog Medusa Podcast yang selalu hadir menemani kalian semuanya dimanapun dengan penuh cerita gitu. So thank you sekali lagi buat kalian yang sudah join dengan Rumah Monolog Medusa sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Yang mau pulang kerja, berhati-hatilah di jalan ya, jangan ngebut-ngebut. Udahlah, pulang tuh minimal harus membawa keselamatan diri ya, supaya yang di rumah nunggu ngelihatnya juga seneng. So thank you banget buat semuanya. Enjoy your life for today. Thank you banget. Bye.